Saya di PT IDS Medical System ini sudah bekerja selama 8 tahun. Saya di sales service cabang Kota Bandung. Saya lahir di Bandung tahun 1991. Cita-cita saya sebenarnya dulu saya memiliki cita-cita pengen jadi tentara sih. Cuman karena faktor ekonomi, saya lulus SMA. Saya SMA di lulus jurusan IPA. Lulus SMA saya langsung kerja dan langsung bantu orang tua. Pertama itu saya kerja di salah satu perusahaan logistik ekspedisi selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 2010. Kemudian tahun 2015 saya mencoba melamar ke salah satu perusahaan alat kesehatan. Selama 2 tahun saya berjalan di perusahaan alat kesehatan. Kemudian pada tahun 2017 saya bergabung di PT IDS Medical System Indonesia ini. Nah, saya di PT IDS bekerja sebagai kurir logistik sampai akhirnya saya mendapatkan tawaran menjadi sales service di tahun 2019. Waktu itu saya mendapat tawaran di sales service itu karena di cabang Bandung itu sales service kebetulan lagi kosong. Tahun 2019 itu manajer cabang Bandung itu menawarkan kepada saya untuk mengisi kekosongan di sales service ini, dan saya pun mencoba untuk menerima sales service ini meskipun saya tidak ada keahlian sebagai sales, tidak ada keahlian sebagai penjual, tapi saya ingin mencoba, ingin membuktikan kalau saya itu bisa berkembang di PT IDS Medical System ini. Nah, itulah perjalanan saya selama bekerja di PT IDS ini. Untuk perkembangan saya sendiri di sales service ini, saya sekarang itu bekerja sambil kuliah di semester akhir. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, sekarang udah semester akhir, dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Kenapa saya mengambil Teknik Informatika? Karena perkembangan teknologi di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, perkembangannya itu sangat bagus. Jadi jenjang karirnya itu sangat bagus untuk diri saya sendiri gitu. Untuk mentor saya sendiri di sales service ini, saya memiliki mentor, salah satunya leader saya di Bandung ini yang selalu membantu saya dalam penjualan. Terus ada juga mentor, salah satunya manajer nasional yang selalu membantu saya dalam berjualan, dalam berkomunikasi dengan customer, dalam berkunjungan ke customer. Beliau ini yang selalu membantu saya dalam segala masalah yang ada di sales service ini. Itu salah satu motivasi saya untuk kerja, biar saya bisa membantu orang tua sih intinya. Soalnya kan saya punya adik 2. Nah, adik 2 itu saya yang sekolahkan, saya yang biayai gitu. Ya intinya saya itu di keluarga itu tulang punggung keluarga lah. Motivasi sih yang saya terapkan dalam diri saya sendiri itu ya jangan mengeluh sih intinya gitu. Soalnya jangan mengeluh, setiap masalah yang ada harus kita hadapi, karena sebesar apapun masalahnya pasti ada solusinya. Kalau tantangan ya terberatnya target sih kalau sales kan ya. Tantangan terberatnya ya meskipun targetnya gede ya kita hadapi aja, berusaha tetap tenang dan selesaikan dengan kepala dingin setiap masalah yang kita hadapi, karena setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya sih. Yang selalu saya siapkan sih intinya kita belajar produk, intinya kita belajar terus produk,
Terus kita membuat strategi. Terus kalau saya sendiri sih untuk kerjaan itu bikin ini sih, planning buat kedepannya harus kayak gimana caranya biar targetnya tercapai. Terus saling diskusi juga dengan tim yang ada di Bandung, minta solusi gitu sih. Kebanyakan sih saya minta solusi dari teman-teman sih. Kalau strategi saya yang paling gitu tuh kita itu, kalau saya pribadi ya Mbak, lalu mendekati customer. Ya, customer kita ikutin hobinya apa, ya kita ikutin. Jadi kita deketin dari mulai hobi, terus dari kebiasaannya. Jadi membuat hubungan antara saya dan customer itu baik sih. Ya intinya saya pribadi sih selalu berkomitmen sih dalam pekerjaan, membuat planning kerja yang dengan baik agar kita itu punya tujuan sih. Yang jelas kalau pribadi saya sendiri punya tujuan dengan target saya biar target saya itu tercapai. Perusahaan selalu memberikan fasilitas terbaik buat perjalanan dinas saya sih. Itu yang paling penting sih. Kalau prinsip hidup saya sih bisa berguna buat semua orang sih. Saya bisa bantu saat orang lain bisa membutuhkan saya, saat membutuhkan saya gitu Mbak. Jadi setiap ada masalah tuh kita hadapi aja, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya.